Greetings everyone, kembali lagi dengan saya Asraf. Dan di video kali ini kita bakal ngerealistifikasi 3 tanaman Plant vs Zombie Fusion lagi. Nah, di video kemarin gue udah buat beberapa video ya yang bukan Plant vs Zombie. Dan sepertinya kalian kurang suka dengan video itu ya. Video sedikit banget itu. Ya, jadi gue bakalan mutusin untuk balik lagi untuk ngerealistifikasi Plant vs Zombie ya. Dan bakal ngikutin request-request yang kalian lagi gitu loh cuy. Ya, jadi kalau kalian mau tanaman apa yang kita harus realistifikasi di video selanjutnya, kalian tinggal langsung aja komen di video di bawah gitu loh cuy. Nah, dan juga kalau kalian bingung ya kenapa gue bisa ngilang 3 bulan, ada yang nyariin gue gak? Ada yang kangen sama ya, gue kemarin juga sempat ngilang ya, kayaknya 3 bulan, 2 bulan, I don't know. Ya, jadi sekarang gue bakalan coba untuk konsisten balik lagi untuk upload video per minggu gitu loh cuy. Ya, semoga kalian berikan aku semangat di kolom komentar ini. Hahaha. Oke, ya. So, langsung aja kita ke tanaman pertama yang bakalan kita realistifikasi. Dan tanaman pertama yang bakal kita realistifikasi adalah watermelon cannon. Iya, di sini kalian bisa lihat ya, ini salah satu tanaman terbaru ya yang gue cek di websitenya. Dan ini kelihatannya kayak meriam semangka gitu. Dan matanya kayak ciri-ciri gitu ya. Ya itulah pokoknya. Nah, untuk base-nya ya sesuai dengan contohnya, maksudnya referensinya. Di sini dia pakai semangka. Of course kita pakai semangka, nggak mungkin kita pakai nanas gitu loh cuy. Itu namanya bodoh ya. Nah, untuk semangkanya kita bakalan langsung aja sesuaiin dengan referensi yang kita punya gitu loh cuy. Nah, kita pas-pasin aja seperti ini. Dan di sini semangkanya udah pas gini ya, udah bagus banget bentukannya dan nggak perlu kita liquify lagi gitu loh cuy. Nah, di sini untuk base-nya atau papannya ya, gue bakal masukin tekstur kayu yang seperti ini gitu loh cuy. Nah, kita tinggal clipping mask aja dan kita sesuaiin dengan basic shape yang udah kita buat gitu loh cuy. Next, di sini gue bakalan coba untuk ngasih shadow biar bentukan dari papan ini menjadi lebih 3D lagi gitu loh cuy. Di sini gue bakalan buat selection terlebih dahulu. Kita gambar-gambarin aja seperti ini. Set, kita bikin bagian di lekukannya ini sedikit agak gelap gitu loh cuy. Nah, set. Nah, untuk bagian depannya gue bakalan bikin selection baru lagi seperti ini. Set. Nah, dan gue bakal kasih highlight untuk papan bagian atasnya gitu loh cuy. Set. Untuk rodanya di sini gue udah punya tekstur semangka yang bulat seperti ini, yang seperti dengan referensi yang kita punya. Dan langsung aja kita bakalan sesuaiin dengan referensi yang kita punya. Set. Di sini gue bakal kasih shadow di bagian bawahnya biar lebih nyatu lagi dengan teksturnya. Set, seperti ini. Nah, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Nah, untuk meriamnya di sini gue bakalan pakai tekstur bambu seperti ini. Set, yang gue bakalan susun aja seperti kita buat di pea shooter kemarin gitu loh cuy. Set. Nah, dan gue bakalan hapus bagian belakangnya aja seperti ini karena kita nggak pakai untuk bagian belakangnya gitu loh cuy. Kita bakalan pakai bagian depannya aja seperti ini. Nah, untuk tali-talinya di sini gue bakalan buatin basic shape terlebih dahulu karena gue nggak nemuin aset yang pas untuk tali-talinya ini gitu loh cuy. Dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Oke, ini warnanya pink ya, tapi nggak apa-apa, kita bakalan ubah warnanya nanti gitu cuy. Nah, di sini untuk warnanya gue bakalan jadiin warna hijau seperti ini. Set. Nah, dan di sini gue bakal coba untuk buatin tekstur di filter galeri seperti ini. Dan di sini gue bakal coba otak-atik dan cari tekstur yang sesuai sekiranya dengan tekstur akar tanaman gitu cuy. Oke, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Next, di sini gue bakalan coba kasih shadow dan highlight. Nah, dan kalian bisa ngelihat di sini teksturnya udah kebentuk jadi 3D gitu loh cuy. Nah, oke, dan kita bakal ngelakuin hal yang sama untuk kedua fan-nya lagi gitu loh cuy. Dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Next, di sini kita bakalan buatin bentukan matanya yang agak sedikit ya. Oke, kita bakalan coba untuk buatin aja pakai basic shape seperti ini. Set. Dan next, di sini gue bakal kasih shadow dan highlight gitu loh cuy. Bikin gelapin di pinggir-pinggirnya saja seperti ini. Set. Dan gue bakal masukin tekstur semangka seperti ini gitu loh cuy. Set. Lanjut, di sini gue bakalan coba kasih shadow di bagian kelopak matanya ya biar bentukannya itu lebih 3D lagi ya. Set, kita gambar-gambarin aja seperti ini. Set. Alright. Next, di sini kita bakalan buatin daunnya. Nah, sebelumnya di sini gue udah buat 3 tekstur daun seperti ini yang gue liquify dan tinggal kita masukin aja sesuai dengan referensi yang kita punya gitu loh cuy. Set. Oke, gue bakal masukin aja seperti ini. Dan ini mungkin prosesnya sedikit agak lama dan kalian bakalan bosan. Dan sebentar lagi kalian bakal lihat gue ngomong seperti kayak Chipman.
Dan ini dia hasil dari daun yang kita buat gitu loh cuy. Nah, terakhir di sini kita bakalan buatin backgroundnya. Dan seperti biasa untuk pembuatan background kita bakalan langsung speed up aja dengan musik yang sangat epic. Ya, oke, speed up dimulai. Ini dia watermelon cannon versi realistisnya. Ya, di sini kalian bisa lihat gua buat watermelon cannon ini ada di perkebunan semangka ya. Dan di sini kalian bisa lihat banyak semangka di sini. Mungkin ini jadi pelurunya ya. Mungkin gua nggak tahu juga, gua nggak mainin gamenya. Dan di sini kalian bisa lihat banyak asap-asap ya. Ini kayak ada corong yang di sini yang baru keluarin semangkanya. Makanya di sini ada asap-asapnya gitu loh, cuy. Di sini mantap banget dan matanya di situ kayak mata Uchiha ya, warna merah kayak gitu. Wow, keren banget. Dan kalian bisa langsung aja rating untuk watermelon cannon ini dari 1 sampai 10 di kolom komentar di bawah. Dan tanaman berikutnya yang kita bakalan realistifikasi adalah Helios atau cabbage apa ya bahasa Indonesianya, atau kol emas apalah namanya ini. Kalian komen di bawah ini namanya apa guys kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi di websitenya gua baca ini namanya adalah Helios guys. Nah, pertama-tama untuk base-nya di sini kita bakalan pakai kol ini yang udah kita pakai berulang-ulang kali gitu loh cuy. Nah, kita bakalan langsung aja liquefy kol ini. Kita tarik-tarik aja seperti ini. Set. Oke, kita bikin semirip mungkin dengan referensi yang kita punya gitu loh cuy. Oke, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Dan lanjut kita bakalan coba untuk buatin untuk bagian kol yang di sebelah kirinya. Oke, kita bakalan langsung liquefy aja seperti ini. Kita bakalan buat semirip mungkin dengan referensi yang kita punya gitu loh cuy. Nah, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini guys. Oke, lanjut di sini kita bakalan buatin alisnya. Nah, untuk alisnya di sini gua mungkin bakalan coba untuk buatin basic shape-nya terlebih dahulu seperti ini. Dan diikuti dengan membuat matanya gitu loh cuy. Nah, untuk matanya di sini gua bakalan langsung pakai shape tools aja seperti ini dan gua buat mengikuti referensinya ya. Oke. Lanjut di sini kita bakalan buatin daun-daunnya gitu loh cuy. Nah, ini daun yang kita pakai tadi di watermelon cannon ya. Kita bakalan langsung pakai aja lagi di sini dan gua bakalan langsung nge-wrapin aja supaya bentuknya mengikuti dengan referensi yang kita punya gitu loh cuy. Nah, kita bakalan tarik-tarik aja seperti ini. Nah, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Tidak mirip tapi tidak apa-apa, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Nah, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Nah, di sini itu daun-daunnya masih hijau dan kolnya juga ini masih hijau ya. Nah, untuk ngeubah warnanya, di sini gue bakalan coba untuk pakai gradient map aja ya seperti ini. Nah, di sini gue ada download gradient map yang banyak seperti ini. Nah, kita bakalan cobain satu persatu seperti ini dan kita bakalan cari gradient map mana yang paling cocok untuk kol kita ini guys. Nah, ini cocok nih. Oke, kita bakalan pakai yang ini aja gitu loh cuy. Nah, dan untuk daun yang di bawah kolnya ini kita bakalan pakai teknik yang sama dan gue bakal langsung skip aja karena prosesnya itu sama gitu loh cuy ya. Oke, dan dalam hitungan ketiga daun ini bakalan berubah warna. 1, 2, 3. Oke, itu adalah power of editing guys. Nah, di sini daunnya sudah berubah warna menjadi emas seperti ini gitu loh cuy. Nah, untuk shield di bagian belakangnya guys, di sini gue bakalan pakai kol yang sama ya. Di sini gue tinggal duplikat aja seperti ini dan gue sesuaiin bentuknya seperti referensi yang kita punya gitu loh cuy. Nah, dan untuk shieldnya atau ini apa ya, bundar-bundar di belakang ini gue bakalan pakai pen tool aja seperti ini dan kita buatin basic shape-nya terlebih dahulu gitu loh cuy.
Nah, tapi di sini guys, gue nggak buatin secara full ya. Di sini gue buat satu bagian aja seperti ini. Nah, dan di basic shape ini gue bakalan buatin selection terlebih dahulu, dan gue bakal gambarin shadownya secara manual seperti ini guys. Gue bakal tambahin highlight seperti ini. Nah, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini guys. Sisanya kita tinggal duplikat aja seperti ini gitu loh cuy. Oke, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Ya, terakhir kita bakalan buatin background, dan seperti biasa untuk pembuatan background ini kita bakalan langsung speed up aja, dan speed up dimulai. Dan ini dia Helios atau Dewa Call versi realistisnya. Gue nggak tahu namanya apa guys. Jadi sorry gue nggak tahu namanya apa. Jadi kalian coba tolongin gue untuk komen namanya apa di bawah gitu loh cuy. Ya, oke. Nah di sini gue buat Helios ini ada di kayak kayangan. Ini gue nggak tahu apaan, kayak di surga-surga gitu guys. Gue juga nggak pernah ke surga aja. Jadi gue nggak tahu ini namanya apa ya. Jadi gue buat di atas awan-awan seperti ini, itu kayak tema-tema surgawi gitu cuy. Anjay bahasanya. Jadi kalian bisa langsung aja kasih rate untuk Helios atau Call emas ini dari 1 sampai 10 itu di angka berapa guys. Jadi kalian komen aja di kolom komentar di bawah gitu loh cuy. Nah, dan untuk tanaman berikutnya kita bakalan realistifikasi. Dom Chomper. Oh yeah. Untuk Dom Chomper ini ya di sini kita bisa analyze terlebih dahulu. Anjay, analyze. Ya kita bisa analisa terlebih dahulu. Di sini bagian bawah dari dagunya si Dom Chomper ini terbuat dari kol gitu loh cuy. Ada tekstur-tekstur seperti tekstur kol ya. Gue lihat-lihat ya. Oleh karena itu, untuk base-nya atau untuk gondoknya si Dom Chomper ini, gue bakalan pakai tekstur kol yang udah kita pakai tadi gitu loh cuy. Ya, kita bakal lagi tekstur kol yang ini. Gue bakalan seleksi aja. Kita bakalan pakai satu sisi aja gitu cuy. Nah di sini gue bakalan hilangin warnanya, dan gue bakalan coba liquify seperti ini biar bentuknya menyesuaikan dengan referensi yang kita punya gitu loh cuy. Kita tarik aja seperti ini. Next di sini gue bakalan buatin basic shape untuk bagian bibirnya si Dom Chomper ini gitu cuy. Oke. Nah untuk tekstur bibirnya di sini kita bakalan pakai tekstur bibir mbak ini ya. Ini juga udah kita pakai berulang kali gitu loh cuy. Dan tekniknya sama ya seperti chomper-chomper yang kita buat di episode-episode kemarin gitu loh cuy. Gue bakalan pakai puppet wrap seperti ini dan nyesuaiin bentuknya pakai liquify gitu loh cuy. Oke, sip. Nah, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Oke, di sini bibirnya udah punya tekstur yang sangat mantap ya. Nah, dan di sini kita bakalan ubah warna tekstur bibir ini menjadi sedikit kehitaman seperti ini gitu loh cuy. Seperti bibir-bibir perokok ya. Jadi kalau kalian nggak mau bibir kalian hitam, jangan merokok. Oke. Nah, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Oke, untuk giginya di sini gue pakai gigi shark atau gigi hiu ya seperti ini, dan gue bakalan hapus aja backgroundnya. Dan kita bakalan susun-susun aja mengikuti referensi yang kita punya gitu loh cuy. Nah, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Siapa di sini yang takut melihat gigi chomper ini? Aku bang, aku sangat takut melihat gigi chomper ini. Takutnya. Oke, next di sini kita bakalan buatin lidahnya si chomper ini. Nah, untuk lidahnya kita pakai lidah yang sama kita buat di Big Chomper atau Giant Chomper kemarin gitu loh cuy. Nah, kita bakalan atur aja lidahnya seperti ini. Lanjut di sini gua bakalan coba untuk kasih shadow di bagian giginya si chomper ini gitu loh cuy. Karena di sini warnanya masih flat banget ya. Jadi kita bakalan kasih shadow secara satu persatu seperti ini gitu cuy. Nah, gue gambar-gambarin aja seperti ini.
Oke, lanjut di sini kita bakal kasih shadow di bagian bibirnya karena di sini gue lihat bibirnya itu masih flat banget gitu cuy. Jadi kita harus kasih shadow biar kelihatan lebih 3D lagi. Oke, kita tinggal gambar-gambarin aja untuk di bagian dalamnya yang tidak terkena cahaya matahari kita bakal gelapin seperti ini. Set. Nah, dan kita bakal kasih highlight di bagian tengahnya ya biar bentuk bibirnya si Chomper ini lebih bervolume lagi gitu loh cuy. Oke. Sip, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Wow, mantap banget. Kalian bisa lihat bibirnya yang sangat seksi ini ya. Aneh banget. Next untuk tanduknya di sini gue pakai tanduk badak ya. Di sini gue bakalan pakai bagian putihnya aja seperti ini gitu cuy. Nah, dan di sini juga ini terlalu flat ya. Jadi gue bakalan kasih shadow terlebih dahulu seperti ini. Gue gambar-gambarin aja shadownya seperti ini. Set dan gue kasih highlight seperti ini. Oke, setelah kita kasih shadow dan highlight, kita langsung aja susun bagian tanduk ini di atas kepalanya si Dom Chomper ini guys. Set. Oke, dan hasilnya bakalan jadi seperti ini. Oke, di sini bentuknya udah mulai kelihatan ya. Untuk base-nya ya biar nggak lama-lama banget, di sini gue bakalan speed up aja ya biar kalian nggak bosan karena ini base-nya ini biasa aja ya gue lihat. Jadi kita bakalan langsung speed up aja dan sama seperti pembuatan background-nya kita bakalan kasih musik yang sangat epic dan speed up bakalan dimulai dari sekarang. Dan ini dia Dom Chomper versi realistisnya. Nah, di sini Dom Chomper ini gue taruh di area-area yang bernuklir ya. Ini gue tahu juga ini kayaknya tempat pembuangan sampah, tapi nggak apa-apa. Di sini anggap aja ini tempat yang banyak radiasinya gitu loh cuy. Jadi tempat si Dom Chomper ini tumbuh gitu loh cuy. Di sini juga banyak banget kayak asap-asap gitu ya. Anggap aja ini asap dari reaksi nuklir ya. Anggap aja seperti itu. Oke, di sini temanya juga udah sesuai banget dengan si Dom Chomper ini ya. Jadi kayak dark gitu ya. Apa sih? Dan ya, kalian bisa langsung aja rating untuk Dom Chomper ini di kolom komentar di bawah gitu cuy. Dan kalian komen juga apakah kalian takut melihat Dom Chomper ini gitu cuy. Kalian komen, "Ih, takutnya." Ya, langsung aja kalian rating dari 1 sampai 10 di kolom komentar di bawah. Dan ya itu dia untuk 3 tanaman yang kita realistifikasi kali ini. Dan semoga kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan kalian langsung aja komen untuk di next video kita harus realistifikasi tanaman apa lagi gitu loh cuy. Ya, dan ya kalau kalian mungkin punya saran atau kartun lain atau gambar-gambar lain yang ingin direalistifikasi, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah gitu loh cuy. Dan ya kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa langsung aja like, comment, dan subscribe. Dan ya sekian untuk realistifikasi kali ini. Dan sampai jumpa di video realistifikasi berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah.